Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Ilahi Robbi yang telah memberi kebanyakan nikmat yang tak terhingga sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga kita semua tidak melupakan nikmat-nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan menjadikan kita sebagai umat yang sabar dan bersyukur. Sholawat dan salam tak lupa dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapati berkahnya dan tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya. Tujuan pembuatan video kali ini yaitu sedikit seuntaian kata ceramah yang berjudul Keutamaan Akhlak Terpuji. Kata akhlak pasti tidak asing terdengar oleh para kalian semua, para jamaah-jamaah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Akhlak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti perilaku ataupun budi pekerti. Tetapi dalam Al-Qur'an tidak ada kata akhlak kecuali bentuk tunggal yang katanya yaitu khuluq. Tetapi tercantum dalam Al-Qur'an surat 68 ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa innaka, dan sesungguhnya kamu, la'ala, benar-benar, khuluqin, berbudi pekerti, 'adzim, agung. Ayat tersebut ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu. Ada pertanyaan untuk Nabi Muhammad tentang akhlaknya dan beliau menjawab, wa kana khuluquhu Al-Qur'an. Budi pekerti dan tingkah laku Nabi Muhammad adalah implementasi Al-Qur'an. Para jamaah sekalian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak terpuji bukan hanya dimiliki oleh tokoh dakwah dan tokoh agama saja, melainkan seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Manusia yang memiliki jabatan tinggi, manusia yang memiliki harta yang banyak berlimpah, manusia yang berpendidikan tinggi, manusia yang bangsawan, manusia yang wajahnya cantik dan ganteng, tetapi ia tidak memiliki akhlak terpuji, sama saja di mata Allah itu dialah memiliki kedudukan yang rendah. Allah itu menilai manusia dari akhlaknya. Akhlak terpuji ialah akhlak yang sesama manusia horizontal, dia seimbang, saling menghargai. Dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala ia vertikal, dia taat ibadah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia selalu muhasabah diri untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kejadian di zaman sekarang. Orang berlomba-lomba untuk mencari harta yang berlimpah, sedangkan ia lupa dengan Tuhannya. Sedangkan ia tidak menggunakan dengan akhlak dan akalnya. Dia hanya menggunakan hawa nafsunya demi memiliki harta yang berlimpah. Dan banyak juga sekarang orang yang berpendidikan di mana-mana, tetapi akhlaknya tidak dipakai sama sekali. Allah itu cinta terhadap umatnya ketika ia melakukan dan menjalankan akhlak terpuji tersebut. Dia selalu mengimplementasikan dirinya agar akhlak dia selalu bertambah dan selalu bagus untuk kedepannya. Para jamaah sekalian, naudzubillahi min zalik, ketika kita menjadi generasi yang lupa dengan Tuhannya, generasi yang tidak memakai akhlak terpujinya, generasi yang menghalalkan dengan segala cara. Maka dari itu, jamaah yang Allah ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan akhlak kita yang terpuji di mata Allah Subhanahu wa taala. Cara agar akhlak kita terpuji itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu
dengan mematuhi segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Akhlak yang terpuji terdapat dalam hati kita yang bersih, sehingga kita mendapat cahaya ilahi Robi dan membuka mata hati kita, mengetahui mana perbuatan yang baik, mana perbuatan yang kurang baik, mana perbuatan yang terpuji dan mana perbuatan yang tercela. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang berbunyi, Inna nasa lam yuqbau syai'an min khairin khuluqin hasan. Yang artinya, Inna nasa, sesungguhnya manusia, lam yuqbau, tidak dikaruniakan, syai'an, sesuatu, min khuluqin hasan, daripada akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Mu'jamul Kabir nomor 466 disahihkan oleh Al-Ibnu dalam Sahih Al-Jami' nomor 1977 dari Utsman bin Syari. Berbicara mengenai akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama itu tujuannya, innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya Nabi Muhammad itu diutuskan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, bukan menyempurnakan segala hal lainnya. Menurut sebagian para ahli, bahwa akhlak tidak dibentuk karena akhlak adalah insting ghorizah yang dibawa manusia sejak lahir. Bagi golongan ini, bahwa masalah akhlak adalah pembawaan dari manusia sendiri, yaitu kecenderungan kepada kebaikan atau fitrah yang ada dalam diri manusia. Dan dapat juga berupa kata hati atau intuisi yang selalu cenderung kepada kebenaran. Dengan pandangan ini, maka akhlak terpuji akan tumbuh dengan sendirinya. Ketika lingkungan itu baik, maka akhlak kita akan tumbuh dengan baik. Tapi kebalikannya, ketika lingkungan itu buruk untuk kita, maka akhlak yang terbentuk adalah hal keburukan, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Walaupun tanpa dibentuk atau diusahakan, ghairu muktasabah. Para jamaah sekalian, semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.